selubungi hidup dan hati kami dengan semuanya itu. Maka kami percaya setiap perkataan Tuhan akan kami terima dengan sukacita, berakar dan bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Kami tahu semua karena Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena asalnya daripada-Mu, dan Engkau yang mengerjakannya, dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus yang mulia, dan semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amen. Oke, hari ini saya ingin bawa Anda ke sesuatu yang perlu perenungan untuk Anda bisa memahami ini. Kalau kita perhatikan di firman Tuhan di Alkitab, kita mengerti bahwa Yesus datang ke dunia tentu untuk menyelamatkan semua manusia. Dengan asumsi dan pandangan itu, dan itu benar saudara, maka berarti kita juga mengerti Tuhan senang kalau makin banyak orang datang kepadanya, ya kan? Alkitab mengatakan satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Kalau dua, apalagi kalau tiga, kalau ribuan orang, tentu malaikat di surga bersuka cita. Dan Tuhan mau memang membasmi akan perbuatan pekerjaan si jahat, dan dia mau sebanyak mungkin orang diselamatkan. Kalau bisa tentu dia mau semua orang diselamatkan oleh karena apa yang sudah dia korbankan. Tetapi ada sisi lain yang Anda dan saya perlu perhatikan. Kalau kita memperhatikan akan tanda petik ya, perilaku Tuhan Yesus ketika orang datang kepadanya, saya menjumpai ada hal yang perlu kita renungkan baik-baik saudara. Apa itu? Saya ingin membuktikan kepada Anda pada hari ini bahwa seringkali, setiap kali orang berbondong-bondong datang kepadanya, Tuhan kita ini cenderung sepertinya menghindar dari orang banyak. Bukankah ini kontradiksi sebetulnya? Dia mau semua orang diselamatkan, tapi aneh juga, waktu semua orang datang kepadanya, dia cenderung menghindar. Mengapa bisa begitu? Coba perhatikan, saya buktikan di Matius pasal yang keempat. Matius 4, kita akan baca cukup banyak ayat pada hari ini. Matius 4 ayat yang terakhir, ayat 25, dan sambung dengan ayat pasal 5 ayat yang pertama. Matius 4 ayat yang ke-25, dan sambung Matius 5 ayat yang pertama. Alkitab mengatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Alkitab mengatakan orang dari berbagai daerah berbondong-bondong mengikuti dia. Luar biasa ini. Pasal 5, lihat reaksinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, mungkin kalau gereja hari ini, termasuk kita ini ya, orang berbondong-bondong datang, maka keluarlah semua kita menyambut mereka dan tertawa lebar bersuka cita. Kalau tidak ada orang datang, maka menangislah pengurusnya dan minta ampun, bertobat dan bertanya, salahku apa Tuhan? Ya, tapi Yesus ini lain saudara. Orang banyak berbondong-bondong datang, Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dengan demikian seperti tanda petik ditinggal. Orang begitu banyak datang, karena dia lihat orang banyak itu, Alkitab mengatakan reaksinya apa? Dia naik ke bukit. Aneh. Bukannya disambut dengan tangan terbuka atau segera membentuk panitia asyes dan kolektor dengan Yudas sebagai komandannya, kolektannya, supaya bisa dikorupsi. Enggak tuh. Dia naik ke bukit dan lihat yang terjadi. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Aneh. Dia memang mau semua orang diselamatkan, tapi lihat apa yang terjadi. Ketika mereka datang, dia naik ke bukit. Dan ini tipikal orang banyak. Ketika mulai mengalami tanda petik kesulitan sedikit untuk ketemu dengan Tuhan,
mereka berhenti. Banyak orang begitu kan? Ketika Tuhan begitu mudah dijangkau dan didatangi, mereka berbondong-bondong datang. Ketika mengalami kesulitan, mereka berhenti. Dan ketika dia naik ke bukit, yang datang kepadanya hanya para muridnya. Saya harap Anda bisa mulai mengerti hati Tuhan. Lihat lagi Matius 8, saudara. Ini lebih hebat lagi. Matius 8. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya. Kalau orang sekarang, maka dibelinya kamera dan foto untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Dipanggilnya kru TVRI supaya seluruh Indonesia bisa menyaksikan betapa populernya dia. Tapi ini memang orang aneh. Alkitab mengatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ditinggal pergi. Dikelilingi begitu banyak orang, dia berkata, ayo pindah. Loh, orang kan biasanya mencari jiwa sih. Cari orang supaya datang ke dia. Ini orang banyak datang, mengelilingi dia. Dia berkata, ayo pindah ke seberang. Pindah ke seberang artinya pindah ke seberang danau sisi yang lain. Perhatikan ya. Terus apa yang terjadi? Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, loh ini kalau ada ahli Taurat datang dan berkata begini, guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini kan perkataan banyak orang Kristen toh. Zaman dulu ada lagu toh, kemana saja apa? Ku tetap sedia. Waduh, luar biasa. Kecuali yang tidak enak. Jadi kemana saja itu terkecuali. Tapi ahli Taurat tidak jebak dengan pertanyaan. Orang pinter ngerti. Dia berkata, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Kalau Anda dapat anak buah ngomong begitu, Anda berkata, yes, wakilku. Ya. Tapi Tuhan itu aneh tuh. Dia berkata, ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ayat berikutnya, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan lagi murid-muridnya pun apa? Mengikutinya. Interesting. Orang banyak ditinggal. Lagi ya, Lukas 5. Saya mau tunjukkan banyak contoh. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Nanti saudara akan mengerti hati Tuhanmu itu seperti apa. Lukas 5:15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, selalu begini saudara. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan apa? Berdoa. Bahasa Inggrisnya itu begini, habitually withdrew. Dia kebiasaannya, kalau sudah banyak orang datang, kebiasaannya apa? Mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saya yakin begini saudara, ada sesuatu yang menggelisahkan rohnya. Anda kalau nanti makin kenal dengan Tuhan, saudara akan tahu itu ada jenis ini, gitu. Jenis hati tertentu yang kalau itu mendekat ke Tuhan, atau Anda di sekitar orang-orang itu, di dalam itu resah. Kadang karena kita bukan Tuhan, tidak tahu kenapa begini. Tapi aku kalau dengan mereka ini kok resah ya hatiku ya. Ada sesuatu yang tidak settle di dalam, yang bergolak di dalam. Saya ingin buktikan kepada Anda nanti. Itu masalahnya paling utama. Lihat dulu ya,
Yohanes 6. Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-22. Yohanes 6:22. Kalau Anda baca di pasal 6 ayat yang pertama, judulnya itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian ini kelanjutannya. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak adalah perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu yang itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Anda bisa bayangkan ini rombongan perahu, tidak cari kapal, cari Yesus, muter. Dan kok bisa ngerti ya, mesti ke Kapernaum cari. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Kan bagus toh sapaannya ya, sejak kapan kau sampai Tuhan? Kami rindu ketemu engkau, kan begitu ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kemudian dia ngomong terus. Nah, Anda perhatikan, orang-orang ini datang sebetulnya dengan itikat baik, datang mau cari Tuhan, minimal cari Tuhan Yesus. Motifnya mungkin makan gratis, tapi buat mereka, itu mereka at least mau cari Tuhan, bukan memusuhi Tuhan. Diomongin banyak, Anda nanti di rumah baca terus ya. Baca, dia ngomong begitu banyak. Perhatikan, ayat 66. Mulai dari waktu itu, dari akibat khotbahnya dia itu, Anda bayangin ya, orang banyak cari Tuhan, mereka sampai ketemu Yesus, dikhotbahin. Akibat khotbahnya dia, Alkitab mengatakan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Wah, ini pemimpin yang berhasil ini. Tapi kalau Anda lihat di dunia hari ini, orang berkata ini pemimpin yang gagal. Tapi kenapa Tuhan buat itu? Itu pertanyaan besar sebetulnya buat kita. Jangan-jangan dia punya perasaan yang sama terhadap kita. Mau tahu yang lebih ngeri lagi? Yohanes 8. Yohanes 8. Ayat 30 dan 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kita mengatakan banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini ngomong kepada orang yang percaya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Lalu dia khotbah. Lalu mereka tanya, dia jawab. Terjadi tanya jawab. Pendalaman Alkitab. Hebat. Akhir dari pendalaman Alkitab adalah di ayat yang ke-59, sertifikat pendalaman Alkitab hari itu pada orang-orang percaya. Alkitab mengatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Hebat, saudara. Orang percaya datang ke Yesus, dengar firman, percaya. Terus kemudian dan berkata, "Aku bawa kamu ke yang lebih dalam lagi." Diajari, diajak ngomong, dibongkar dalamnya. Dari percaya sampai ambil batu. Itu bukan cuma murtad tuh, saudara. Nggak tahu istilahnya apa itu. Dari orang percaya sampai ambil batu. Tapi kenapa kok begitu ya, saudara? Kenapa berkali-kali setiap orang datang dia pergi, orang datang dia nyingkir, orang datang dia menghindar, orang percaya dia omongin malah murtad, tinggalkan dia, orang percaya dia omongin ambil batu dia mau dilempari.
Saya yakin yang tadi saya katakan, saya percaya ada sesuatu yang meresahkan dia di dalam. Coba lihat Yohanes 2. Kalau Anda mau tahu hatinya, Yohanes 2 mengatakan ini. Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan di situ saya jujur berkata, engkau tidak bisa menyalahkan dia. Sebab yang di luar kelihatannya adalah kelompok orang banyak yang sangat mau dia. Tapi Tuhan tidak pernah lihat akan fisik kita, tampilan luar kita. Secara jujur kalau Anda melihat dalam kenyataan kita sehari-hari, Anda berjumpa dengan orang yang kelihatannya rohani. Tapi setelah Anda dalami hidup dengan dia, saudara akan berkata, ya, kok begini ya? Yang muncul rohani itu di mana? Seperti nggak ada bekasnya. Kemanapun Tuhan pergi, ikut. Ikut. Ngorbankan apapun sepertinya mau. Bahkan dia bisa buka Alkitab, dia ngomong firman. Oh, bisa. Tapi aneh, waktu kita bergaul lebih dalam lagi, tiba-tiba kaget kita. Dan kita mundur. Kok begini? Ya. Sampai Alkitab pernah ngajar gitu. Kamu kalau kamu bertamu ke rumah keluargamu atau tanggamu, jangan terlalu sering. Nanti mereka bosen. Jelas. Kenapa bosen, saudara? Ketika makin sering ketemu, kemunafikannya yang menjijikan di dalam keluar semua. Saya pernah ngalami, saudara, di sebuah acara kami lagi nyembah Tuhan gini. Hadirat Tuhan luar biasa. Saya tahu Holy Spirit itu menyatakan dirinya kuat sekali. Lalu tiba-tiba ada grup choir yang akan mengisi acara berikutnya. Dan saya seperti orang dikitari oleh grup choir itu. Jujur saya berkata, saya tutup mata, saya nggak lihat. Aneh. Waktu nyembah, tiba-tiba plus hilang. Hadirat yang begitu kuat, yang tadi saya rasakan, tiba-tiba habis, tidak ada bekasnya. Saya bingung. Kenapa Tuhan? Baru setelah saya buka mata, kaget sudah. Dan Tuhan berkata, mereka tidak hidup seperti yang aku mau. Tuhan lihat hati, saudara. Jangan terlalu gampang terkecoh dengan tampilan luar, dengan gift-nya orang, karunia-nya orang. Soal Allah mengerti hati kita. Soal Anda percaya ke Dia itu harus. Soal apakah Tuhan mempercayakan dirinya kepada Anda, itu masalah berbeda ternyata. Bisakah dia trust kepada saudara berkata, aku percayakan diriku kepadamu. Ternyata itu masalah berbeda. Karena itu ada diajar tidak melihat manusia dalam hidupmu dengan imanmu. Tapi pandang siapa? Yesus yang sempurna. Berapa banyak orang sebetulnya datang ke Tuhan dengan sikap motivasi hati yang tidak tulus.
Mungkin orang datang kepada saudara pun bisa nggak tulus. Ya tak? Anda misalnya memimpin sebuah perusahaan, ada karyawanmu yang dari pagi, selamat pagi bos, selamat pagi bos. Kemana Anda pergi dia ikuti dengan senyum, dibantu. Anda kan berpikir begini, kok dengaran nih orang? Kalau Anda orang pengalaman, Anda akan tahu ini ada yang diminta. Nah benar. Setelah makan siang datang minta utang, saudara. Semua keramahan yang di depan tadi hanya seperti pintu masuk yang dia bangun supaya apa yang dia maui untuk dirinya sendiri kelak akan terjadi. Berapa banyak sebetulnya dengan manusia kita bersikap seperti itu, dan dengan Tuhan lebih-lebih lagi. Sedih. Apakah berarti dia tidak mengasihi kita dan tidak peduli kepada kita? Saya berkata yes, 100%. Dia care, dia peduli dengan kita. Tapi Tuhan ngerti sedalam-dalamnya. Saya yakin dia mau sekali menyambut kita. Tapi ketika orang datang begitu banyak, lihat orang berbondong-bondong, dia nggak berkata, minggir kau, tidak. Dia hanya geser posisinya. Dia naik ke bukit. Dia mau berkata begini, kamu sudah lihat banyak hal, let's go deeper. Dia naik ke bukit. Dia naik ke bukit. Dia duduk. Nobody's follow him. Nobody. Except his disciple. Tidak ada orang ikut dia kecuali para muridnya. Dia naik bukan kemudian sembunyi di celah-celah gunung batu. Dia naik ke bukit, dia duduk. Dan dia mau tunggu reaksi orang-orang ini. Nah, ketika mereka lihat dia duduk, mereka berkata, show-nya lagi break sebentar, kayak sirkus. Ntar tunggu dia turun dah, show-nya baru dimulai. Kayak sirkus gajah kesel. Sadis kan? Belum main ya? Tunggu di luar. Apa yang dia buat sebetulnya? Dia duduk di situ. Dan firman mengatakan para muridnya datang, lalu dia mulai mengajar. Orang lebih suka melihat Tuhan mendemonstrasikan sesuatu daripada orang melihat Tuhan mengajarkan resepnya untuk orang bisa melakukan seperti yang dia buat. Motivasinya itu. Kenapa ada seorang ahli Taurat yang berkata, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi? Ini yang saya yakini, saudara. Mungkin dia termasuk orang yang dikucilkan di antara para ahli Taurat yang lain. Sehingga Tuhan berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Dia berkata, lu jangan cari sarangnya. Kamu mau ikut aku karena kamu pengen punya sarang. Karena kamu ditendang keluar oleh gerombolanmu. Saya percaya. Karena nggak ada tempatnya, udah gua gabung kemana aja. Termasuk gabung rombongan Yesus. Lumayan lagi naik daun nih, lagi ngetop. Bendaharanya saya koruptor. Kalau bukan duitnya banyak banget nggak mungkin. Gua ikut Yesus dah. Tapi Tuhan tidak pernah berkata tidak. Dia hanya bongkar hatinya dan harapannya apa? Kamu bertobat dong. Tapi nggak terjadi tuh. Ketika dia naik ke perahu, itu ahli Taurat yang berkata, kemanapun kau pergi aku mau ikut. Ikut gak, saudara? Nah. Setelah ketahuan belangnya, dia berkata, ngengil. Ya memang katanya. Ya jadi deh kalau gitu. Benar gak? Saudara kalau ngerti hati Tuhan ya. Makanya saya berkata, saya bersyukur aku bukan Tuhan. Waduh. Anda tahu tiap hari dengar apa? Omelan, gerutuan, ngomong kayak gini. Kalau saya Tuhannya sakit habis. Gua nggak perlu menungso kayak ini. Pak ciptain malaikat yang nyembah tiap hari toh. Nah ini jaluk aneh kermian semua dijaluk. Sudah dikasih semua, ngaco hidupnya.
nyandungi orang lain. Untung Tuhannya bukan saya loh. Anda mesti tiap hari berterima kasih. Kalau saya jadi Tuhan, aduh. Saya nggak tahu apakah Tuhan pakai sepatu kayak saya, tapi mangkel loh. Termasuk saya ini mangkel loh juga. Menungso podo wae semua. Nah, sadar nggak siapa kita sebetulnya? Satu hari ada teman ngomong sama saya, wah, anak-anak kita ini repot. Kenapa sih? Sejak cilik merasa boleh duit-duit, petita-petiti, gayanya rak karuan. Terus masuk, lihat anaknya lewat, pakai gel, angkat gini, kocok-moto melakukan ini. Bapaknya sebel. Merasa boleh duit-duit, petita-petiti, kayak ngono, repot. Gecek tapi anaknya dewe. Dibatalkan nggak bisa. Iran ya, Tuhan kok ya tahan dengan kita. Makanya Frankie Siombing itu betul nyanyi lagu tuh, ya tuh. Belum pernah ada apa kasih seperti itu yang sanggup menerimaku apa adanya. Sing sanggup sinten, saudara. Lah modelnya kayak gini-gini semua kok, ya tuh. Ya memang nggak sanggup. Coba Anda ngaca, iya ya, kok ada orang sanggup menerima orang seperti ini? Ya tak? Kena problem sedikit ngomel. Bapak di surga itu tiap hari kira-kira ngelus dodo. Wis tak lebokke, ora tak lebokke neraka wis bejo. Menurut saya loh, mungkin salah, mungkin benar. Tiap hari itu surga diajak latihan ya, kelak nerima manusia. Makanya Alkitab berkata, malaikat tuh bingung. Itu bos Lucifer, bekas bosnya mereka dibuang. Lah menungso kayak ngono kok ditebus? Ya tak? Kenapa nggak dibuang aja sekalian? Jadi itu golongan setan, golongan demit itu selesai tuh. Bermusnahkan semua. Alkitab yang berkata itu malaikat heran. Mungkin gini, tapi tidak berani ngomong terang-terangan. Wah Tuhan, itu aneh ya. Modelnya kayak ngono. Sekarang malah kita suruh latihan itu menyambut manusia dengan pola tingkahnya yang antik-antik itu. Ya, tidak diberkati, sakit hati. Ayo awake dhewe iki balung kere tenan Tuhan ning dirangake duit apa-apa. Begitu untuk duit jegrek kawin lagi. Susah ta mau piye? Nanti kalau ngepas terus ngomel, rasanya berkelimpahan. Ngepas. Limpah sedikit. Sing ora-ora. Langsung dicat hijau rambutnya, kacamata belor gini. Heran. Saya enggak Pak. Ya mungkin enggak di situnya. Di lain-lainnya, saudara. Baru dapat bonus THR tuh. Melakukan sarah orang uang ini. Bonus THR. Heran. Cepat yang berubah. Ribut gitu ya. Langsung. Saya tanggalkan sudah kekristenan saya 5 menit. Ayo berantem gak aku. Baru ribut sama orang. Lupa dia Kristen. Jadi Kristen tuh kayak jaket ini aja. Bapak mau berantem Pak? Enggak, sumuk saya sama saya lepas. Tapi itu kan manusia kan begitu. Kalau mau jujur saudara. Tapi kok ya sabar Tuhan. Sabar. Tuhan itu menurut saya rotok bingung ya tiap hari. Ya, meh diberkati, pirak diberkati,
sakit, gitu. Gak sembuh-sembuh. Iya, hari. Waduh, loro. Sembuhkan. Ayo, aku sembayangnya hebat toh. Sembayangku kuat, Tuhan. Sembayang apa gembar-gembor tiap hari. Selalu kita hidup dalam self righteousness yang mengerikan. Saya ngerti. Hopefully Anda paham. Karena Anda nggak tahan. Kok gini ya? Tapi kalau Anda ngerti kasih Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Satu hari dia berkata kepada orang banyak. Yesus berkata begini, barang siapa menyangkali aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalinya di hadapan Bapa di surga. Betul? Tapi Alkitab mengatakan ada orang namanya Petrus. Dia nyangkal dia 3 kali. Yang kedua ditambah dengan sumpah. Yang ketiga ditambah dengan ngutuk. Saya mau tanya pada saudara, apakah Petrus dibuang dan disangkali Yesus? Enggak. Nah itu betul. Belum pernah ada kasih seperti itu yang sanggup menerimaku apa adanya. Saya ngerti, Tuhan, dengan model orang seperti itu, kenapa engkau masih tahan? Dan di situ orang tidak ada yang sanggup bisa mengerti betapa dalamnya, luasnya, tingginya kasih Tuhan itu. Susah dimengerti. Tapi one day Tuhan beri saya pengertian yang baik sekali. Ada sesuatu yang dia punya yang kita tidak punya. Dan apa yang dia punya itulah yang sanggup sebetulnya membuat dia menerima kita apa adanya. Saudara mau kawin aja, betulkah engkau terima pasanganmu apa adanya? Siapa yang berkata, ya Pak, saya terima apa adanya? Angkat tangan coba. Loh, saya mau buktikan, sederhana aja. Kalau apa adanya, kenapa nggak waktu kawin pakai daster? Nah, apa adanya toh? Kok pakai pakaian yang tidak pernah dipakai sehari-hari? Loh, supaya ketok cantik Pak. Nggak usah. Apa adanya. Rasa make upan, tangi turun langsung ke gereja ngadep. Pak Hengki, mohon saya diberkati dasteran sama koloran gitu. Itu apa adanya, saudara. Loh, dunia ini sebetulnya nggak bisa menerima Anda apa adanya. Dipoles dulu. Ya kan? Coba orang jual barang, itu kan tidak apa adanya. Wong jual mobil kok ada perempuan pakai bikini di sebelahnya. Loh, ini jual apa? Kenapa pakai begitu? Karena nggak punya uang untuk beli bahan lengkap pakaiannya, ya tak? Tapi dunia itu begitu. Sebab dunia tidak punya apa yang Tuhan punya, yang membuat dia sanggup menerima Anda dan saya apa adanya. Saya mau tunjukkan Anda sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta. Saya diundang oleh Yayasan Mahanaim. Mereka itu punya pelayanan di namanya TPA, tempat pembuangan akhir sampah di Bandar Gebang. Di situ ada kan dengan gunung sampah. Mahanaim ini punya rumah dibangun di situ untuk melayani orang-orang daerah situ. Waktu Bill Wilson datang, saya dampingi beliau ke sana. Ketika Bill lagi sharing, saya inspeksi di luar. Saya masuk ke dapur rumahnya Yayasan Mahanaim. Begitu saya masuk, kaget saya. Wah, Mahanaim itu mewah sekali. Dapurnya itu dari granit. Begitu masuk, hitam berkilau, granit. Ketika saya dekati, saudara,
mendadak berubah jadi putih. Ternyata yang hitam itu apa? Ribuan lalat ngumpul di situ, kayak granit dari jauh. Didekati. Kemudian ketika saya masuk ke dalam ruang tengah mereka, ada beberapa orang sedang jaga makan siang untuk anak-anak di sekitar tempat itu yang diberi makan gratis seminggu 4 hari mungkin. Itu ada lauknya, ada nasinya. Jadi harus nutupnya tempat lauk panci itu berebut dengan lalat. Kalau lalat itu kayak kamikaze, terjun, cung, masuk dia. Zzz, gitu. Nanti akan keluar ketika dicedok bersama dengan makanannya. Itu vitamin tambahan mungkin, saudara. Ketika saya di situ, mereka berkata, ayo Pak, makan siang dengan kami. Saya harus cari alasan yang sangat rohani, tidak menyinggung perasaan mereka, tapi tidak harus makan bersama mereka. Dan langsung setelah alasan saya diterima, langsung saya kabur keluar, saudara. Karena kalau pertanyaan kedua diajukan, saya susah untuk menolak. Di sana saya jumpai beberapa orang warga itu sedang mengais-ngais sampah. Dan di antaranya mereka temukan barang seperti ini. Ini ditemukan di tempat sampah. Saudara kan tahu ini tempatnya apa? Dulu bekas untuk apa? Kalau barang seperti ini saya berikan kepada Anda dan berkata, terimalah. Sebagai kenang-kenangan akan daku. Masukkanlah dalam kulkasmu. Dan kalau perlu bukalah sedikit tutupnya. Anda berkata apa? Wong edian, barang kok ngene tidak aku. Ya tak? Atau ketika Anda berkunjung ke rumah saya, lalu saya isi ini yang saya isi dengan air. Tutup lagi. Saya suguhkan kepada Anda. Dan saya berkata, minumlah. Kayak perjamuan suci gitu, minumlah. Sehebat-hebatnya penundukan dirimu, saudara. Tidak dikon ngombe banyu comberan begini. Anda langsung bahasa roh. Hirasyataka, iblis di dalam pendeta ini keluar dalam nama Yesus. Ya. Dan Anda akan pulang sebagai orang yang terhina. Ngenyek erak karuan. Mentang-mentang awake dhewe sugih dinyek, nah, misalnya begitu, ya tak? Beri ya. Terhina. Kalau saya berkata, siapa mau bawa pulang ini, saudara-saudara? Anda berkata, rak sudi aku bawa gitu. Sebab barang ini tempatnya di mana? Di sampah. Seandainya saya berkata ada urapan di dalamnya, terus saya buka tutupnya, lalu saya siramkan ke Anda. Mau terima urapan ini? Pernahkah Anda perlakukan botol ini? Saya harus cek dulu dengan perkataan, oh Tuhan. Baju saya itu anti kotor, jadi barang begini pun tidak membuat kotor. Lihat, saudara, luar biasa. Barang begini, Anda buang. Tapi ada orang yang cari. Ada tak? Diambil, kumpulkan sama dia. Distorkan ke sebuah pabrik. Terus siapain barang ini? Hah? Didaur ulang. Di recycle. Dicuci tok, Anda tetap tidak mau menggunakannya. Barang seperti ini dengan aneka kotoran di dalamnya. Ini bukan jamu, saudara. Itu hanya bisa berfungsi lagi kalau di recycle. Ya, nggak ada choice. Kecuali Anda mesti recycle tempat ini, didaur ulang. Engkau dan saya tidak punya alat untuk mendaur ulang, tidak punya kesanggupan mendaur ulang, merecycle barang ini. Karena itu kita berkata, saya nggak bisa terima. Tapi botol ini waktu ketemu dengan pemilik mesin daur ulang, dia akan berkata, belum pernah ada kasih seperti ini yang mau menerimaku apa adanya. Memang
Tapi jangan kira bahwa kalau Anda diterima apa adanya, Anda bisa hidup semaumu, saudara. Nggak bisa. Dan ini bagian yang orang tidak mau bayar. Didaur ulang oleh Tuhan, di recycle oleh Tuhan, orang nggak mau bayar harganya. Orang mau berkata, terimaku apa adanya, hidupku ya begini, tidak usah dirubah, ya apa adanya. No way. Tapi kalau saudara mau didaur ulang hidupmu oleh Tuhan, dan itu mahal. Daur ulang artinya engkau kehilangan bentukmu yang pertama. Anda bahkan kehilangan warnamu. Anda kehilangan model. Anda kehilangan semua yang eksis di sini. Anda kehilangan semua, diubah cuma jadi partikel plastik. Bahan. Tapi kalau yang ini Anda sanggup lakukan, one day, tiba-tiba, anugerah Tuhan itu luar biasa. Tapi untuk mengubah dari yang begitu buruk dan kotor, seperti dalam hidup kita hari ini, Anda perlu didaur ulang. Dan hanya kasih seperti yang dimiliki Yesus yang sanggup mendaur ulang hidup kita jadi seperti ini, saudara. Tak bagaimana aku didaur ulang? Simple. Kalau Anda mau belajar mengasihi Yesus lebih dari yang lain, that's all. Minggu lalu ketika kami liburan di Gold Coast, istri saya ajak saya masuk ke toko pakaian laki-laki. Dia ingin sekali dia mau belikan saya celana casual, celana jeans casual yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Tentu saya masuk, saya pilih, diukur perut saya, sudah makin mengecil. Nah, istri saya berjasalah, saya di altar terus tiap hari, tiap malam sujud di altarnya, bertobat. Saya ambil beberapa potong, saya coba di fitting room, di ruang ganti, ruang coba pakaian. Kalau Anda coba pakaian kan Anda mesti bergaya seperti peragawan sih kita, begini, ya toh. Kalau di luaran sih jangan. Tentu saya tidak seluas Pak Dudi, karena Pak Dudi dulu kan peragawan, saya bukan. Jadi saya coba aja ini cocok tidak. Wah, ini terlalu kencang, ini terlalu longgar, ini apa gitu. Lagi saya nyoba begitulah. Ini kan hal yang biasa, bukan terlalu yang supranatural, yang roh Tuhan di tengah-tengah kita. Enggak. Saya lagi biasa aja, normal, kita hidup normal. Dan Tuhan mulai berkata pada saya. Dan dia berkata gini, waktu aku panggil jadi hambaku, apa kamu pernah minta aku perlakukan seperti ini? Tidak. Seperti ini artinya aku beri kamu anugerah, kamu bisa liburan dengan keluargamu, nikmati semuanya ini. Waktu aku mau kamu jadi hambaku, pernahkah engkau juga minta supaya aku jamin hidupmu seperti sekarang? Saya bilang tidak juga, Tuhan. Aku tahu yang dia maksud. Dan Tuhan berkata, kenyataannya aku berikan tidak? Saya bilang, Tuhan, di luar imajinasiku yang paling liar sekalipun, Engkau lengkapi, Engkau berkati dengan anugerah yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Lalu kemudian tiba-tiba terngiang di telinga saya itu lagu yang dulu zaman sekolah minggu itu diajarkan di sekolah minggu itu, tentang Yesus ketika dia berhadapan dengan Simon Petrus yang sudah nyangkal, ngutuki, nyumpain tentang dia, berkata, aku tidak kenal dia. Dan Tuhan hanya bertanya kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Lagu itu hanya menanyakan, apakah engkau mengasihi? Ketika dia berkata iya, Tuhan hanya berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Amazing. Hidupmu bisa di-recycle kalau engkau mau. Dengan berkata, aku perlu datang kepadamu, Tuhan. Ada beberapa orang yang merasa hidupnya seperti ini. Orang sekitar sudah berkata, aku tidak mau. Ini harus dibuang. Harus disingkirkan. Tapi saya percaya, barang ini masih bisa berarti. Kalau Anda datang kepada Tuhan, yang punya kasih yang di luar kasih manusia,
yang akan membuat hidupmu seperti ini nanti. Amen. Saya berdoa kita perlu di recycle ulang. Anda dan saya perlu di recycle ulang. Amen. Tutup Alkitab, mari kita datang ke Tuhan.